Buka laman ChatGPT ya adik-adik, diklik kemudian tampil what can I help with. Ya, tuliskan apa yang ingin kita buat di sini. Jadi saya di sini mengetik instrumen angket kebutuhan belajar siswa. Jadi kita akan membuat angket instrumen belajar siswa secara sederhana di ChatGPT. Ya, ChatGPT akan menampilkan semuanya ya. Jadi ChatGPT ini punya semuanya. Nah, dari sini muncul beberapa, mulai dari lingkungan belajar, gaya belajar, ya. Kemudian ada pertanyaan terbuka ya, bagian terbuka opsional di sini. Nah, kemudian ini kita buat dalam prompt. Jadi kita ketikkan lagi, buatkan saya prompt untuk convert ke Canva atau untuk saya impor ke Canva. Jadi apa yang ada di atas sini akan diimpor, di-copy ke Canva ya. Nah, ini dia prompt-nya dibuat oleh ChatGPT itu sendiri yang kemudian ini nanti kita copy ya. Angket kebutuhan belajar siswa ini dia ya, kesulitan belajar, lingkungan belajar, ya, gaya belajar. Ya. Kemudian ini kita copy ya. Adik-adik, copy sampai di bagian terakhir. Ya, kita kontrol fast, kontrol copy, kemudian kita masuk di Canva. Di sini saya masuk di Canva. Ya, klik AI Canva, kemudian pilih kode, kemudian paste yang sudah di copy tadi ya. Nah, kemudian kirim. Maka tunggu beberapa menit, Canva akan memprosesnya sendiri, mengubahnya ke dalam kode-kode. Ya, kalau dulu kita namanya coding, kalau sekarang lebih mudah, ada AI yang membuatkan kita kode-kodenya atau mengkodingkan kita ya. Ini tunggu beberapa menit, kalau jaringannya bagus itu prosesnya cepat. Kalau jaringannya mungkin agak lambat ya lambat juga ya. Ya. Di sini Canva sudah mulai memprosesnya. Kita tinggal menunggu. Jadi formulir tadi atau angket tadi itu akan dibuat dalam bentuk aplikasi sederhana yang linknya bisa dibagikan ke siswa. Jadi sangat dimudahkan. Jadi sangat dibantu oleh AI ini. Biasanya adik-adik mahasiswa juga sudah ada kok yang bisa di sini, bahkan sudah jago. Jadi ini salah satu referensi saja buat adik-adik mahasiswa yang lain. Jadi nanti kita akan membuat aplikasi sederhana. Jadi masing-masing akan membuat sesuai dengan apa yang ingin dibuat. Misalnya khusus gaya belajar, ya boleh. Atau instrumen alat ungkap masalah, boleh. Ya. Atau kebutuhan informasi layanan BK ya. Layanan informasi BK di sekolah apa saja yang dibutuhkan oleh siswa, jadi kita bisa nanti buat angketnya di sini dalam bentuk aplikasi sederhana. Karena kalau kertas yang diberikan ke siswa itu mereka agak sudah boring ya. Kalau bentuk seperti ini mereka senang. Ya. Di sini Canva sudah membuatnya ya. Ini dia tampilannya ya. Angket kebutuhan belajar siswa. Gini, ini sudah ada daftar pilihannya dan kolom jawabannya. Ya, tapi di sini belum ya. Saya masih perlu tambahkan. Jadi saya ketik lagi di kolom yang ada di sebelah kiri, tambahkan nama sekolah. Karena belum ada nama sekolah yang tercantum. Jadi nanti adik-adik membuatnya itu bisa sedetail mungkin, saya nama sekolahnya, alamatnya ya. Jadi di sini saya buatkan, tambahkan sampul dan nama sekolah SMP Negeri 2 Majene. Kemudian saya kirim lagi, tunggu beberapa menit lagi, karena Canva berpikir dulu, aku pikir dulu ya, ya. Itu yang bertuliskan di sebelah kiri kita dalam layar ini. Jadi kita hanya berikan perintah apa yang ingin kita masukkan ke dalam formnya itu,
yang akan nanti tampil di aplikasi sederhananya, ya kita cukup mengetikkannya. Maka Canva akan membuatkan kita. Kita tunggu beberapa menit lagi, ya, menambahkan elemen sampul, menambahkan nama sekolah sementara diakses oleh Canva. Keren ya, dengan aplikasi, dengan adanya AI ini kita sangat terbantu. Ya, salah satu contoh pemanfaatan AI secara positif. Menambahkan konfigurasi nama sekolah. Ya, setelah ditambahkan itu akan ada perubahan di halamannya. Jadi ini versi pertamanya. Sudah masuk pada memperbarui panel edit. Kita tunggu beberapa menit lagi. Kita lihat bagaimana perubahan yang kita minta tadi, halaman sampul dan ada nama sekolahnya. Ya. Oke, ini dia perubahannya ya. Adik-adik mahasiswa, angket kebutuhan belajar siswa SMP Negeri 2 Majene, Sulawesi Barat. Ya, ada halaman utama. Kita klik mulai mengisi. Kita tes-tes dulu ya, tes-tes dulu. Ada Hasni. Ya, contohnya saya nama lengkap Hasni, kelas 7, tanggal pengisian, ya kita sesuaikan hari pengisian. Kemudian kita milih jawaban, di sini kita pilihnya random saja karena kita baru menguji coba aplikasi yang kita buat melalui ChatGPT dan Canva ini. Ini kita asal pilih saja ya jawabannya. Karena kita mau coba lihat hasilnya bagaimana. Ya seperti inilah ya, salah satu cara bagaimana kita membuat aplikasi sederhana. Biasanya kita coba dulu ya, baru kita share apakah sudah layak untuk kita bagikan. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki atau tambahkan jika belum memenuhi kebutuhan yang kita inginkan atau tujuan yang kita harapkan dari aplikasi ini, maka kita edit lagi ya. Kita mencoba mengisi pertanyaan terbukanya ya. Kemudian setelah mengisinya kita kirim angket. Angket berhasil dikirim, terima kasih atas partisipasi Anda. Di sini sudah dikirim. Tapi saya tidak nampak di mana kita bisa lihat hasil ketika siswa sudah mengirimkannya. Nah, kita coba gunakan dalam desain situs web ya. Kita pilih situs web supaya bisa digunakan di laptop, PC, dan juga HP. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk situs web, begini tampilannya ya, adik-adik. Kemudian kita perhatiin jauh dulu, kita lihat bagaimana sih penampakannya di HP atau di laptop. Ya, seperti ini. Ada mulainya. Kita tutup dulu ya perhatiin jauhnya. Kita coba untuk publikasikan situs webnya. Jadi situs webnya itu bisa tampil di HP juga. Ubah ukuran, ya kita centang yang ini ya. Centang, kemudian yang lain tidak usah, kita lanjut publikasikan. Ya ketika dipublikasikan, linknya itu sudah ada ya, bisa diambil, diakses. Ya, kita tunggu sebentar untuk linknya, di sini akan muncul. Ini dia linknya sudah muncul. Ya kita salin ya, kita salin, copy. Kemudian kita akan coba menggunakan link tersebut. Ya kita coba ya, bagaimana tampilannya. Iya, bagaimana kira-kira tampilannya? Agak lama juga. Sepertinya ada kendala jaringan ya. Ya, ini dia tampilannya. Ini tampilan, ya kita cek. Ini sudah menggunakan linknya ya. Linknya sudah dibagikan, dipublikasikan. Jadi kita coba mengisinya lagi. Sama seperti tadi saat kita uji coba kedua ya, ketika linknya sudah dibagikan. Artinya aplikasi ini sudah dipublish.
ceritanya seperti itu. Ya, di sini saya ketik ya seolah-olah ya matematika kita jadi nanti siswa menjawab sesuai ya. Pelajaran apa yang paling Anda butuhkan bantuan, mengapa? Ya, misalnya matematika karena saya kurang bisa perkalian. Atau misalnya mungkin ada yang bahasa Inggris atau pelajaran lainnya ya. Ya, cara belajar yang menurut Anda paling nyaman, kemudian harapan. Jadi nanti ini diisi oleh siswa. Setelah diisi, dikirim. Tadi belum isi nama. Ya, nama dilengkapi kelas ya. Misalnya saya ganti ya namanya rekan kerja Pak Sriyadi, kemudian kirim. Angket berhasil dikirim, terima kasih atas partisipasi Anda. Ya, angketnya sudah dikirim. Tapi menjadi pertanyaan ini dilihatnya di mana hasilnya ya. Jadi saya close dulu untuk link yang ini. Sepertinya kita butuh menambahkan lagi, ya menambahkan lagi. Artinya melihat hasilnya itu di mana. Jadi saya kembali ke Canva dan menambahkan lagi. Di sini saya ketikkan kembali, tampilkan tombol melihat hasil. Ya, tampilkan tombol melihat hasil. Artinya muncul nanti tombol ketika siswa sudah mengisi angket di mana bisa kita lihat hasilnya. Jadi kita cukup tuliskan lagi di situ perintahnya, maka Canva akan membuatkan kita lagi. Ya, di sini Canva membuatkan lagi codingnya ya, mengcoding lagi. Jadi tampilannya nanti akan berubah lagi, ada tambahan ya tombol hasil dari melihat angket siswa itu. Jadi sebenarnya sangat mudah dan sederhana membuat aplikasi ya adik-adik. Cukup kita praktekkan saja. Kalau masih kurang, kita tambahkan lagi perintahnya ya. Karena memang di Canva ini dia sendiri meminta tanyakan apa saja. Bisa dilihat di sebelah kiri bawah. Ya karena perintahnya dari awal hingga tambahannya tadi agak banyak memang jadi lama juga membuat Canva menyusunnya ya. Jadi kalau zaman dulu itu wow coding-coding itu sangat berat. Namun sekarang ada yang memudahkan ini. Ya, oke. Nah, ini dia hasilnya ya. Sudah ada mulai mengisi angket dan lihat hasil. Jadi kita sudah bisa lihat hasil dari pengisian angket siswa. Kalau yang pertama tadi, versi pertamanya itu belum ada. Ya, kemudian ini versi ketiga setelah kita ubah, setelah kita tambahkan perintah tadi, yaitu membuat link halaman melihat hasil. Nah, kita coba dulu lagi mengisinya ya. Di sini ya ya seperti inilah ya dalam membuat aplikasi sederhana itu kita uji-uji coba terus diulang ketika ada yang diganti diperbaiki ditambahkan kita ulang lagi uji lagi ya seperti itu butuh keseriusan saja ya
butuh keseriusan, karena kalau cepat bosan ya, biasanya kita, ah sudahlah malas buatnya, gini gini gini. Ya. Kita coba misalnya siswa menjawab lagi ya. Pelajaran apa yang paling Anda butuhkan? Ya, cara belajar apa yang menurut Anda paling nyaman? Kita tes-tes lagi ya. Ini masih dalam Canva ya, belum dipublish ya. Di versi pertama tadi kita publish, tapi hasilnya kita tidak tahu lihat di mana. Jadi kita ulangi lagi, buat perintah lagi. Bukan diulang sebenarnya, tapi ditambahkan perintahnya. Ya, angket berhasil dikirim. Ya, nah kita coba lagi dipublish ya. Kita publish dulu ya teman-teman. Kita situs web lagi ya. Kita mau publish lagi. Ya begini nanti tampilan di situs webnya. Ya, kemudian kita klik publish situs web. Ya, klik publishkan. Kita tunggu untuk melihat link yang akan diberikan oleh Canva. Linknya sudah ada, kita salin linknya. Jadi link inilah nanti yang kita bagi ke siswa sekiranya aplikasi yang kita buat itu sudah sesuai dengan tujuan kita. Sudah cocok dengan apa yang ingin kita hasilkan. Nah ini dia, kita coba lagi. Mulai mengisi, ya kita klik nama dulu. Pilih salah satu nama, anggaplah ini mungkin nama siswa yang sudah ada di dalam. Ya, Norasi ya, kelas 8. Ya, kita milih random lagi ya. Jadi biasanya dalam membuat aplikasi sederhana itu di sini ya bosannya ya, biasa kita nyerah. Tapi adik-adik ya demi kita bisa tahu ya untuk belajar, jadi jangan boring, tetap semangat. Ya, pertanyaan yang sama kita uji lagi. Jadi kalau belum ketemu dengan aplikasi yang menurut kita sudah sesuai kebutuhan, ya kita tambahkan terus perintahnya di Canva untuk dibuatkan yang sesuai dengan kebutuhan. Agak panjang videonya ya, jadi ini referensi saja. Sebenarnya bisa juga dilihat di YouTube ya. Di YouTube itu banyak ya yang tutorial-tutorial bagaimana membuat form sederhana ya, menggunakan ChatGPT dengan Canva, terus Gemini ya banyak. Kemudian saya menggunakan ChatGPT dengan Canva saja dulu yang lebih mudah didapati dan sering digunakan oleh adik-adik mahasiswa. Iya, kita lihat hasil ya. Ah, ini dia hasilnya. Sudah ada hasilnya, bisa kita lihat. Tapi di sini hasilnya pun tidak memperlihatkan gambaran bagaimana hasil dari setiap siswa. Misalnya kebiasaan belajarnya itu bagaimana. Jadi ya ini belum sesuai kebutuhan, jadi saya hapus dan saya kembali lagi. Saya close lagi untuk versi ketiga ini. Saya tidak ambil linknya untuk dipublikasikan ke siswa karena masih ada tambahkan ya. Di sini saya tambahkan keterangan hasil angket. Ya tadi gaya belajar, kebutuhan belajar itu tidak ada bagaimana kebutuhannya. Jadi saya tambahkan halaman keterangan hasil angket setelah siswa mengisi. Nah ya kemudian kita kirim lagi. Jadi dalam membuat form itu untuk aplikasinya bisa sesuai kebutuhan, kadang kita memang kembali menambahkan ya, perintah di Canva ini. Di sini kampanye masih berpikir ya, masih berpikir perintah yang kita kasih. Aku pikir dulu ya, gitu. Nah, sudah dipikirkan, sudah diterima oleh Canva, ya. Nah, sekarang Canva sudah menambahkan HTML, halaman hasil. Menambahkan HTML sesuai dengan apa yang kita tambahkan tadi.
yang tertera di atas. Tambahkan halaman keterangan hasil angket setelah siswa mengisi. Jadi kita membuat aplikasi itu sampai betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa ditambahkan, ditambahkan, ditambahkan sampai ketemu yang cocok. Di situ biasa bosannya ya. Tapi kali ini saya harapkan adik-adik jangan bosan. Nah, nanti pertemuan selanjutnya bawa laptop ya. Sekarang Canva sudah ini membuatnya lagi ya. Kita sudah masuk versi keempatnya. Ya, jadi sudah ada 4 kali perubahan tadi ini ya. Kita lihat versi keempatnya dari Canva. Angket kebutuhan belajar siswa. Ini dia masih sama ya, halaman sampulnya. Halaman sampulnya masih sama. Kita lihat. Ya, Canva masih membacanya. Agak lama di sini ya adik-adik. Karena jaringan saya juga mungkin mulai lemot. Di sini kita lihat di atas ya. Ada keterangan yang ditampilkan oleh Canva. Sepertinya masih perlu saya tambahkan. Di sini kan analisis per kategori. Kebiasaan belajar, motivasi belajar, kesulitan belajar, dan lingkungan belajar. Kayak belajar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kategori. Jadi bagaimana kalau saya tambahkan, cantumkan keterangan hasil tiap kategori. Supaya tampil hasilnya ketika siswa sudah mengisi angket itu nampak kelihatan dari setiap kategori ini. Ada 5 ya, kebiasaan, motivasi, kesulitan, lingkungan belajar, kemudian gaya belajar. Tapi nanti adik-adik bisa kok memisahkan ya, satu aplikasi instrumen untuk kebiasaan belajar, satu khusus motivasi, satu kesulitan, satu lingkungan belajar, dan satu gaya belajar. Jadi masing-masing satu aplikasi. Ya, tapi kalau di sini sebagai bahan ajar ya, sebagai bahan contoh, saya cantumkan 5 sekaligus. Di sini saya ketikkan kembali cantumkan keterangan hasil analisis per kategori. Kategori kebiasaan belajar, motivasi belajar, kesulitan belajar, lingkungan belajar, dan gaya belajar. Jadi kita spesifikkan ketik supaya Canva juga mudah membacanya dan mudah membuatnya. Kemudian kita kirim. Kembali Canva berpikir, jadi bukan kita yang berpikir. Di sini Canva yang berpikir. Kita tunggu beberapa menit lagi ya, karena perintahnya memang agak banyak, tambahannya agak banyak, jadi butuh waktu juga. Ya, di sini Canva mulai membaginya. Ya, masuk di versi kelima. Jadi setiap tingkatan atau setiap kategori ada presentase yang ditampilkan. Oke, kita lihat lagi gunakan dalam desain situs web. Ya. Ini tampilannya masih sama. Kita coba publikasikannya. Publikasikan. Kita tunggu link yang diberikan. Ya, linknya sudah ada. Kita copy dulu dan kita coba di Google. Ya, semoga tampilan atau isi dari aplikasi ini sudah sesuai kebutuhan. Kita coba lagi ya.
Ini kita random aja dulu isinya. Ini nih yang biasa kita mengulang-ulang terus. Ya namanya menguji coba ya, kita ulang terus. Demi mendapatkan aplikasi yang sesuai. Ya kita isi lagi pertanyaan terbukanya. Saya ini random aja isinya. Ah, ketika semua sudah dikirim, oh, kayaknya lebih tampilannya lebih lengkap ya. Sudah ada hasil, ada penjelasan di sini. Iya, iya. Sepertinya ini sudah lebih dari cukup ya aplikasinya. Sudah menggambarkan, sudah ada hasil. Ya. Nah, kita lihat hasil yang ini kan yang tadi ya, yang awal. Tapi kita hapus dulu bentukannya. Kita pilih yang modelnya kayak tadi. Oke, jadi yang terakhir itu kayaknya lebih lebih lengkap untuk kita gunakan dan linknya bisa kita publish dan berikan ke siswa. Nah, di sini untuk lebih lengkapnya kita buatkan halaman akumulasi hasil dari semua siswa yang mengisi angket. Supaya kita lihat siswa siapa-siapa saja yang sudah mengisi dari angket tersebut. Jadi kita masuk ke versi kelimanya, keenam ya. Bagaimana Canva bisa membuatkan kita sedetail mungkin. Sini saya mengetik ulang ya, buatkan halaman yang memperlihatkan daftar nama siswa yang telah atau yang sudah mengisi angket. Jadi dalam setiap kelas misalnya ada 32 siswa, siapa-siapa saja yang sudah mengisi, siapa saja yang belum. Jadi itu lebih mudah dianalisis. Ini kita lihat lagi bagaimana Canva membuatkan kita tambahannya. Di sini Canva memberikan penjelasan, menambahkan halaman baru yang menampilkan daftar nama siswa dengan hasil analisis per kategori untuk setiap siswa. Ya, Canva membuat kode lagi yang kemudian akan dibuat dalam bentuk aplikasinya. Menambahkan halaman analisis per siswa, menambahkan tombol analisis. Ya kita tunggu beberapa menit lagi ya. Sabar ya. Semua perintah tadi, apa yang sudah kita ketikkan tadi, itu sementara diproses. Jadi disitulah kadang membuat kita agak boring-boring sedikit. Tapi kalau kita semangat mau tahu, mau belajar, tentu rasa boring itu akan hilang.
cukup banyak ya waktu yang digunakan. Iya, di sini Canva sudah menambahkan analisis. Iya, ada perubahan ya di halaman depannya, halaman sampulnya. Ada analisis persiswa, ada data mentah, ya ada mulai mengisi angket. Ya, kita akan melanjutkannya lagi ya. Kita akan mencoba gunakan dalam desain, kemudian dipublish, kemudian diuji coba lagi. Jadi itu berulang ya, gunakan dalam desain, publish, copy link, uji coba jika sesuai dengan kebutuhan, linknya kita share ke siswa, jika belum kita ubah lagi, ya seperti itu ya adik-adik. Semoga tidak bosan-bosan ya. Kita coba dulu, kita publish untuk versi ke-6-nya ini ya. Kira-kira bagaimana hasilnya? Ya, kita sudah dapat linknya. Kita copy dan coba kita praktekkan lagi. Tes-tes lagi ya, uji coba. Ya, ini dia tampilannya di laptop atau di HP. Ya, mohon maaf ada suara-suara ya. Ada suara-suara tambahan. Next. Ini uji coba lagi sama dengan yang tadi, yang berulang kali kita lakukan tadi. Ya namanya membuat aplikasi, pokoknya kita mengedit sampai sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tadi ini sampai 6 kali ya. Ini versi ke-6-nya. Kita lihat lagi. Seru ini suara tambahan ya. Agak lebih besar suara mereka daripada suara saya. Oke, ini dia hasilnya. Ya, kita lihat analisis per siswa. Total yang mengisi 1, rata-rata kebiasaan belajar. Oke. Jadi nanti kalau sudah ada 2, 3 sampai 30 siswa semuanya akan tercantum namanya di sini. Nah, seperti itulah adik-adik mahasiswa membuat aplikasi sederhana. Mungkin juga sudah ada yang bisa membuat ya, sebenarnya sudah sering membuat aplikasi lain dengan memanfaatkan ChatGPT, Canva atau Gemini. Iya. Oh, keren juga ya hasilnya. Jadi adik-adik, ini salah satu referensi untuk kita membuat aplikasinya. Dan adik-adik nanti bisa membuat aplikasi sederhana juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing atau sesuai dengan aplikasi sederhana apa yang akan kita buat. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan praktek langsung ya di kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.